terhadap agenda-agenda yang telah dan akan atau yang sedang direncanakan oleh Satgas itu sendiri secara skala kecilnya, sementara yang besarnya adalah kita memperkuat kelembagaan BP2MI. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan identifikasi terhadap agenda-agenda prioritas atau mengedepankan skala prioritas bahwa apa yang dilakukan Satgas, Sikat Sindikat, atau dalam konteks yang paling sederhana adalah divisi publikasi media. Kita kemarin mengidentifikasi 3 hal, bahwa kita harus memperkuat medsos, kemudian kampanye lewat website, internet, dan yang ketiga adalah bagaimana visualisasi ataupun dokumentasi yang sifatnya semacam video pendek atau podcast. 3 poin ini yang sebetulnya menjadi skala prioritas kita. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mengkonsolidasikan program. Tidak sekedar program yang ada di Satgas di divisi publikasi media semata, tapi bagaimana ini tersosialisasi ataupun kita melakukan ekspansi bahwa program ini harus diketahui oleh divisi lain yang ada di internal Satgas Sikat Sindikat. Selanjutnya adalah penyelarasan program tadi ya, punya kaitannya bahwa kita tidak mau ada program yang nanti sifatnya tumpang tindih. Ada program yang sudah digagas atau dilakukan Satgas tapi kemudian di bagian lain tidak juga dilakukan. Jadi ada double program. Ataupun di sisi lain jangan sampai juga program-program yang kita lakukan tidak memiliki korelasi dengan visi besar Kabadan ataupun dengan apa yang sesuai kemarin hasil Rakornas ataupun hasil Rakornis di Bali. Dari semua itu maka kita memerlukan sebuah aktualisasi ataupun action yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan, yakni apa yang dikehendaki oleh CPMI atau terlebih adalah pekerja migran Indonesia. Selanjutnya adalah bagaimana relasinya program divisi publikasi media dengan edukasi publik. Maka di sini peran Satgas adalah bagaimana menguatkan citra ataupun menguatkan branding bahwa Satgas Sindikat ini berada di BP2MI harus memberi dampak positif. Jangan sampai kemudian publik menafsir bahwa ada dan tidaknya Satgas di BP2MI sebetulnya tidak memberi pengaruh apa-apa terhadap kerja pelindungan ataupun penempatan ataupun mulai merajalelanya para bandit, para sindikat dan mafia. Nah, ini pun pelaksanaan ataupun bagaimana cara kita mewujudkan branding Satgas itu tentu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ya proses aktualisasi tadi, bahwa yang kita rencanakan dalam agenda atau dalam program itu harus benar-benar dilaksanakan secara konsisten di lapangan, ya, kemudian terukur, dan terakhir memang namanya program harus perlu secara terus-menerus dievaluasi atau dilakukan evaluasi berulang-ulang. Kedua adalah publikasi intensif, bahwa pemberitaan ataupun ekspos daripada kegiatan-kegiatan Satgas itu harus benar-benar terkomunikasikan atau terkoneksi antara satu divisi dengan divisi lain, di mana peran Satgas terutama divisi publikasi media itu sangat strategis, sehingga Satgas perbatasan, Satgas penguatan kelembagaan dan lain-lain pun perlu membuka ruang dan melibatkan kita untuk ikut memotret atau memberitakan hal-hal agenda yang telah dilakukan oleh divisi-divisi lain itu. Karena kita ini media, kita jembatan atau kita menjadi penengah ya untuk menjembatani apa yang telah dilakukan divisi lain untuk
publikasikan ke masyarakat. Yang kedua adalah kita berupaya maksimal untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita atau menjadi 9 skala prioritas yang ditetapkan oleh Pak Kepala Badan. Ya, bahwa itu sejauh sebelum mungkin Satgas hadir, Kepala BP2MI sudah mendeklarasikan dan menyampaikan komitmennya untuk mewujudkan 9 skala prioritas BP2MI. Tapi kehadiran Satgas terlebih divisi publikasi media harus benar-benar juga mengkonkretkan, memberi nilai lebih bahwa kerja mewujud menyatakan 9 program itu betul-betul sampai ke pelosok desa, tidak sekedar segmentasinya terbatas di elit atau di masyarakat kota saja. Kemudian yang terakhir adalah tujuan dan harapan kita adalah bagaimana mewujudkan partisipasi publik. Nah, partisipasi publik ini tentu tidak lahir begitu saja, Bapak Ibu sekalian. Partisipasi publik untuk memerlukan sentuhan ataupun hal-hal ataupun kegiatan yang sifatnya hadir secara eksternal. Misalkan masyarakat mau memberikan partisipasi, memberikan dukungan terhadap program pemerintah, tapi kalau mereka tidak mengerti, tidak tahu bagaimana cara